Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Masih di ajang Indonesia International Motor Show 2024 atau IMS 2024. Dan sekarang kami lagi ada di booth-nya Wuling. Ini salah satu booth yang paling besar juga di IMS ya. Dan di ajang IMS 2024 ini, Wuling Indonesia baru saja memperkenalkan satu lineup EV terbaru mereka. Ya, seperti yang ada di sebelah kami ini. Ini dia Wuling Cloud EV. Kalau dari awal itu A itu udah ada REV, B itu Bingo, C Cloud. Sesuai namanya Cloud. Katanya denger-denger sih, duduk di dalam tuh serasa duduk di awan. Apa benar? Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita review. This is it, CVT Review First Impression, the all new Wuling Cloud EV. Oke, so ini dia Wuling Cloud EV. Ini adalah lineup EV ketiga yang diluncurkan dari Wuling ya. Sebenarnya Cloud ini baru diperkenalkan aja. Ya kalau kita ketahui sebelumnya ada Wuling REV, lalu kemudian Wuling Bingo, ya Bingo EV, dimana itu sudah dijual secara resmi. Tapi kalau Cloud EV ini dia baru statusnya itu diperkenalkan saja. Kita belum tahu spesifikasi detailnya dan juga harganya. Tapi ya kita cari info-info juga dari negara asalnya di China sana ya. Oke, Cloud EV ini sebenarnya kalau di negara asalnya, di Tiongkok sana, itu namanya Baochun Yuntuo. Waduh. Ya, Baochun tuh sebenarnya seperti lineup yang berbeda, maksudnya brand yang berbeda dari Wuling. Itu brand premiumnya Wuling, bisa dibilang nih kayak Lexusnya Wuling lah ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke. Langsung aja kita bahas desain depannya nih. Wah, jujur ya, pada saat di launching, diperkenalkan, kita benar-benar impressed banget sama desain eksterior dari si Wuling Cloud EV ini ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini desainnya benar-benar proper banget. Dia benar-benar apa ya, proporsional gitu di depan sini ya. Dan desainnya tuh antara futuristik sama gemoy. Gemoy. Ya, kita bisa lihat sendiri di sini kayak ada unuknya gitu. Ini kayak ikan lohan gitu. Tapi bagus kalau kalian lihat aslinya tuh bagus ya. Dan yang kami juga suka di sini ada DRL LED yang memanjang dari sisi kanan ke sisi kiri. Bagus. Lalu kemudian di sini juga ada logo Wulingnya di sini ya. Keren, bagus. Lalu kemudian lanjut ke lower bumpernya. Nah, ini dia lampu utamanya. Lampu utamanya dia sudah menggunakan teknologi proyektor LED dan begitu pula juga untuk lampu seinnya dia juga sudah LED. Di sini diberikan seperti aksen-aksen chrome gitu ya. Yang manis, gak overdone. Bagus ya. Implementasinya bagus sih menurut kami di depan sini. Dan yang menarik juga adalah di sini tetap diberikan grill ya. Grillnya ditempatkan di bawah karena memang mobil listrik tidak terlalu butuh pendinginan yang lebih gitu ya. Makanya di sini aja grillnya. Dan desainnya juga bagus. Kami suka banget ini kayak diamond cut gitu ya, dan warnanya tuh kayak piano black finish. Dan di sini juga diberikan lagi aksen-aksen chrome yang mewah. Bagus ya. Ini bagus loh build quality-nya. Di sini juga sudah disematkan dengan kamera depan ya. Sepertinya kalau TV ini sudah disematkan dengan kamera 360. Nice. Di sini juga ada panel nih. Nah, ini pasti ada ini diperuntukkan untuk sensor sistem keselamatan aktifnya. Tapi ya kita belum bisa ngomong banyak ya. We'll see nanti kita di dalam. Fix banget. Dia Cloud TV ini sudah disematkan dengan fitur keselamatan aktif ya. Ini ada kamera, radarnya gitu. Keren. Oke, itu aja dari bagian depannya. Menurut kami sih, ini gabungan antara futuristik dan juga lucu gitu ya, gemas. Yuk, kita lanjut ke bagian sampingnya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian samping dari Wuling Cloud EV. Ya, ini sampingnya berbeda dengan yang di depan. Yang kalau tadi di depan tuh futuristik, gemoy-gemoy gitu. Di bagian samping dia lebih main aman. Ya, dia desainnya seperti mobil konvensional pada umumnya gitu ya. Di bagian samping sini nggak banyak garis-garis tegas di bagian sini, simple aja, minimalis ya di bagian samping sini. Oke, kalau bicara soal dimensi, panjang dari Wuling Cloud EV ini itu di 4.295 mm. Kalau kita bandingkan dengan salah satu rivalnya dari China juga, BYD Dolphin, itu mirip-mirip. Panjangnya kalau Dolphin itu di 4.290 mm. Jadi bisa dibilang kalau secara dimensi dia memang
head to head dengan BYD Dolphin. Ya, dia segmen itu masuk ke dalam kelas hatchback ya. Oke. Bicara soal dimensi wheelbase-nya juga, dia wheelbase-nya di 2700 mm. Itu cukup panjang ya. Kita jadi penasaran nih nanti bagaimana kelegaan kabin di bagian interiornya. Ya nanti kita cek. Oke, sekarang kita bicara dulu soal velgnya. Velgnya ini ukurannya dia cukup besar, dia itu di 18 inci ya. Dengan desainnya ini kipas-kipas gitu, dia ada 5 spoke. Ya cukup oke lah ya, bagus desainnya. Dia two-tone kekinian, ada warna silver accent, ada piano black finish. Dia dibalut dengan ban dari Liao. Wow, ban dari China nih ya, A51 dengan profil bannya itu di 215 55 ring 18 ya. Profil ban baik di depan maupun di belakang sama. Bagus sih desainnya, simple aja, minimalis gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat nih, di sini ada pilar A-nya, ada jendelanya. Wah, bagus ya, ini untuk menambah visibilitas dalam berkendara pastinya. Dan juga untuk window line-nya, ya dia ada seperti bahan chrome gitu ya. Yang chrome-nya ini bagus, dia nggak terlihat murah gitu ya, bagus. Terlihat bagus ya, mewah. Lalu kemudian juga di bagian spionnya. Nah, di sini pastinya dia spionnya, dia ada LED, lampu sen LED di sini, dan juga ada kamera di sini. Ya, dia sudah disematkan dengan kamera 360 ya, Wuling Cloud EV ini. Nice. Handle pintunya, ini menarik juga. Kami juga suka, ini mirip-mirip seperti yang ada di Ioniq 5 ya, Hyundai Ioniq 5. Dia jadi modelnya kayak flush, bisa masuk gitu kalau kekunci. Ini pas kebetulan lagi dibuka aja nih ya. Jadi seperti ini. Bagus, minimalis, futuristik gitu ya. Dan di bagian sampingnya ya, di sini diberikan aksen-aksen warna piano black finish, dan juga ada sama seperti di depan tadi, ada aksen chrome-nya di sini. Nice. Bagus sih, kami juga suka nih sampai ke sini loh, di pilar C-nya ada jendela juga. Jadi memberikan kesan mobil itu panjang gitu ya. Oke, itu aja dari bagian sampingnya yang menurut kami dia minimalis ya. Bagus sih. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian belakang dari Wuling Cloud EV, si awan ya. Oke, sama seperti di bagian depannya, di samping. Di belakang sini juga menurut kami desainnya ini bagus, proper gitu ya. Well designed. Dia kayak ngalir gitu desainnya sampai ke belakang, nggak awkward, proporsional ya di belakang sini. Bagus. Oke, kita mulai dari atas. Di sini ada built-in spoiler. Ini sepertinya apa ya? Ini kayak antena atau apa ini? Bagus. Di sini ada high mount stop lamp, ada defogger, dan ada window line-nya ini menyambung ya dari samping sampai ke belakang. Wow, oke. Manis ya desainnya. Kemudian juga di sini ada lambang logo Wuling pastinya, 5 diamond-nya. Lalu kemudian, iya, ini dia lampunya, sama seperti di depan tadi ya, dia juga menyambung ya dari sisi kanan sampai ke kiri. Untuk teknologi lampu belakangnya, taillights-nya, dia sudah pastinya sudah menggunakan teknologi LED semua, baik lampu remnya, lampu sennya, lampu mundurnya, udah LED semua. Dan ini, sebenarnya ini LED bar-nya nih ya, wah memanjang gitu, kayak kalau di malam hari cakep ya. Oke, lalu kemudian juga pastinya di sini ada badge emblem dari Cloud EV. Lalu kemudian juga ini font-fontnya mirip-mirip seperti yang ada di Bingo ya, Cloud EV. Oke, lalu kemudian juga di sini ada kamera parking kamera di belakang sini. Lalu kemudian lanjut lagi ke lower bumpernya. Di sini ada 4 parking sensor ya, dan ada aksen-aksen sama seperti di samping tadi, ada aksen piano black finish, dan juga ada chrome-nya yang bagus, minimalis ya. Ini terlihat elegan gitu ya. Oke, itu aja dari bagian belakangnya, desainnya, dan menurut kami overall desain dari Wuling Cloud EV ini cakep. Dia menggabungkan antara gemoy di depan, di sampingnya elegan, dan di belakangnya juga terlihat futuristik. Nice. Oke, sekarang kita lanjut ke bagasinya. Yuk kita cek aja. Untuk mekanisme pembukanya dia sudah power tailgate, power back door. Nice. So ini dia ruang bagasinya. Wah, besar ya. Jujur ini besar, lumayan cukup besar, lapang, dan dalam juga di sini. Ini sepertinya ada partial shelf gitu ya, jadi mestinya dia rata gitu. Cuman kayaknya partial shelf-nya lagi dicopot, tapi nggak apa-apa. Ini bagus untuk membawa barang-barang yang cukup tinggi juga masih bisa di sini ya. Cukup luas. Kalau masih kurang luas lagi, kalian bisa melipat kursi baris keduanya ya.
Ya, dia tuasnya ada di bagian samping dan dia bisa terlipat secara rata lantai. Jadi kalian bisa mendapatkan ruang yang lebih luas lagi. Konfigurasinya 60-40. Oke, nice, itu aja dari bagasinya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Oke, sekarang kita sudah ada di baris kedua dari Wuling Cloud EV. Oke, sebelum kami lanjutkan, pastikan kalian like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami @cvt.indonesia, dan jangan lupa juga main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id. Sudah? Cie-cie nih. Wah, mentang-mentang mobil Cina ya. Oke, ini dia interiornya. Kami cukup impress juga di bagian interiornya. Lapang ya, ini first impression kami. Oke, kita bicara dulu soal bahan material dari kursinya nih. Dia sudah pakai full leather ya. Dia walaupun sintetik tapi sudah full leather, bagus. Bahannya cukup halus ya di sini. Dan yang kami juga suka adalah ini pattern-patternnya nih. Ini kayak diamond-diamond, serasa seperti di rumah gitu, sofa rumah. Dan ketika kita duduki, ini nyaman loh. Ini plush banget, cushionnya enak banget, empuk sekali. Wah. Dan ini bisa rebahan. Ini coba kita rebahan lagi ya. Dia tuasnya bisa diatur, recline-nya di samping sini ada tuas. Bisa serebah ini. Ini seperti duduk di sofa rumah ini. Nyaman, jujur nyaman sekali ya. Oke, kita balikan lagi. Oke, lalu kemudian kenyamanan ditambah lagi juga pastinya sudah disematkan dengan 3 headrest untuk penumpang di baris kedua. Ditambah lagi juga ada armrest ya di sini. Bagus, stopper, tidak rebahan, dan ada 2 cup holder di sini. Nah, jadi enak sekali, menambah kenyamanan di sini. Untuk bagaimana dengan material door trimnya? Iya, dia masih menggunakan bahan plastik, tapi bahannya ini nggak main-main plastiknya. Bagus seperti yang ada di REV dan juga Bingo EV ya. Ini solid, ya untuk plastiknya bagus. Di sini ada handle pintunya. Handle pintunya dia, ini lucu banget ya, inner handle pintunya di sini gagangnya. Dan dia materialnya ini plastik, warnanya seperti rose gold gitu ya. Ini kaum hawa pasti suka sekali ini para wanita. Ya, lalu kemudian juga di bawah sini juga masih diberikan material soft touch dan ada aksen-aksen wooden panel gitu ya. Tapi ini sebenarnya plastik bermotif wood gitu ya, wooden panel. Lalu kemudian ada grill speakernya, ini futuristic sekali, bagus, warnanya rose gold juga, bahannya plastiknya nice sekali. Iya, dan di sini ya bagus ya. Oke, di sini masih ada soft padding, jadi bisa untuk rebahan tangan di sini. Oke, lalu kemudian sisanya ya di sini ada kisi-kisi AC yang besar banget di sini ya. Dia satu aja tapi memang tidak bisa dikontrol, belum bisa climate zone control. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Lalu kemudian ada tempat penyimpanan juga di sini kanan kiri. Ini kayak agak kecil untuk sebuah botol ya, cup holder yang paling botol-botol kecil aja di samping sini ya, di door trimnya. Lalu di sini ada pocket untuk tempat penyimpanan ya, nice. Oke, bagaimana dengan legroomnya? Wah, ini luas sekali ya. Jujur, ini tinggi gue sayangnya bukan 177 cm, tinggi gue hanya 172 cm dan gue masih bisa mendapatkan ruang kaki legroom yang luas banget. Wow, oke. Ya, ini mungkin memang bukan posisi duduk gue ya, karena memang ada pengunjung juga lainnya, jadi nggak apa-apa. Ini yang lebih realistis yang bagian sini sepertinya ya, di sini nih. Nah, ini masih bisa dapat, ini padahal udah rebahan sekali, masih bisa dapat 10 jari lebih. Nice banget. Ya, lalu kemudian juga untuk footroomnya juga enak. Dia, wow, luas sekali, dan begitu pula juga untuk headroomnya. Mumpuni sekali di sini. Gede, luas banget ya mobil ini. Dan juga enak banget berpindah-pindah karena memang nggak ada tunnelnya ya di sini. Oke, itu aja. Oh ya, untuk lampu kabinnya dia sudah LED, sisanya ya ini ada gagangnya dan dia bagus, soft gitu ya, buka tutupnya, flapnya. Oke, itu aja. Jujur, duduk di belakang baris kedua dari Cloud EV ini nyaman banget. Sekarang kita lanjut ke driver seat. Oke, sekarang kita sudah ada di driver seat di bagian depan dari Wuling Cloud EV. Wow, first impression kami ketika melihat desain dashboardnya benar-benar deh, ini kayak serasa di rumah gitu ya. Karena desain dashboardnya seperti meja biliar. Ini kayak lubangnya gitu ya, ini berfungsi sebagai cup holder ya. Tapi ini bagus loh, ini materialnya bagus ya. Ini dia sudah soft touch di bagian sini. Di sini masih pakai bahan plastik, tapi bagus, plastiknya solid. Di sini masih ada aksen-aksen wooden panel gitu ya, ini seperti plastik. Ada aksen-aksen ini juga rose gold. Ini kisi-kisi AC-nya, wow.
Minimalis ya, bagus. Oke, desainnya sih kami suka ya. Dia minimalis gitu dan juga sekaligus futuristik. Ini serasa seperti di rumah gitu. Dan di sini pastinya yang paling kentara di sini adalah layar head unitnya yang besar banget. Ukurannya di 15,6 inch TFT LCD ya. Bagus, ini sayangnya nggak dinyalain. Jadi kita nggak tahu, belum tahu informasi apa aja yang ditampilkan. Di sini juga pastinya ada instrumen cluster yang ukurannya 8,8 inch ya. Cukup kecil sih, tapi nggak apa-apa. Oke, sisanya, ini oke, kita bicara soal desain dulu. Nah, di konsol tengahnya ini juga lucu desainnya. Wow. Oke, ini kayak floating gitu desainnya. Lalu kemudian juga pasti di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Ada 2 USB-A port. Sayangnya masih USB-A ya. Sayang banget, kenapa nggak sih sekalian gitu ya. Dan di sini ada 3 cup holder. Lucu lagi desainnya nih ya. Lalu kemudian juga ada wireless charger di sini. Ada tempat penyimpanan tertutup yang ini juga bisa berfungsi sebagai armrest. Ini aksen-aksen ini seperti wooden panel gitu ya, plastik sih sebenarnya. Oke, dan ada glove box pasti tempat penyimpanan di sini yang udah soft close, soft opening ya, bagus. Dan untuk material ininya, door trimnya dia juga sama seperti di belakang tadi. Dia masih mayoritas ini pakai bahan-bahan plastik, tapi plastiknya bagus, ya solid. Ya, di sini gagang pintu juga futuristik banget. Kami suka rose gold dan ada soft paddingnya juga. Sama seperti di belakang tadi ya, desain door trimnya. Bagus. Oke, nah sekarang kita bicara soal ini nih. Wah, kursinya sama seperti di belakang tadi, patternnya kayak diamond-diamond gitu ya. Dan ini plush, enak banget, empuk banget. Dan dia sangat mencengkram, kayak menggenggam, memeluk kita gitu loh. Nyaman, ini serasa duduk di sofa di rumah gitu. Jujur enak sih. Kita surprise, ini appreciate untuk Wuling ya. Nice. Oke, lalu kemudian juga untuk setirnya di sini desainnya juga cukup simple, minimalis ya, modern, flat bottom, two spoke aja di bagian kiri. Nah, ini menarik. Dia ada logo seperti adaptive cruise control. Iya. Infonya sih si Cloud EV ini sudah disematkan dengan sistem ADAS ya, high ADAS yang mereka sebut. Tapi kita belum tahu detail apa aja. Tapi yang kalau kita lihat di sini dia sudah disematkan dengan cruise control, adaptive cruise control. Ini ada logonya, lucu sekali. Lalu kemudian juga di samping ini untuk mengatur head unitnya. Ini tuas untuk wiper dan juga sen. Ini tuas untuk gear selectornya di sini ya, ada di sebelah kiri. Dan juga cruise controlnya juga bisa kalian atur di tuas sebelah kiri sini. Nice. Oke, ini spion tengahnya bagus, dia sudah LED lampunya. Ini untuk spion tengahnya udah ala-ala frameless gitu. Bagaimana dengan vanity mirror-nya, ini penting karena sepertinya Cloud EV ini ditujukan untuk market kaum hawa gitu ya, wanita. Jadi wah, ada lampu vanity mirror jadi bisa dandan gitu ya. Ini gue jadi benerin rambut. Oke, bagus. Ini kami juga pokoknya overall design ya dari si Cloud EV ini kami suka di desain interiornya. Material kabin yang digunakan juga bagus, fit and finish-nya juga mantap. Oke, itu aja dari bagian interiornya. Sekarang kita bicara soal spesifikasi baterai dan juga motor listriknya. Let's go. Nah, bagaimana dengan kapasitas baterai dan juga spesifikasi dari motor listriknya? Ya, Wuling Cloud EV ini, informasi yang kami dapat saat ini, dia akan tersedia dalam 2 opsi kapasitas baterai. Yang pertama itu di 51 kWh dan yang kedua itu di 56,8 kWh. Ya, sama-sama mereka berdua menggunakan jenis baterai LFP yang lagi hits sekarang ya. Oke, dan untuk jarak tempuh maksimal sendiri masing-masing itu untuk yang 51 kWh itu hingga bisa sampai 460 km, sedangkan untuk yang 56,8 kWh dia jarak tempuh maksimalnya bisa sampai 505 km. Itu menurut klaimnya dari Wuling ya. Itu luar biasa secara spesifikasi ya. Itu bisa dibilang di atasnya si Dolphin. Oke. Itu aja dari spesifikasi baterai dan juga motor listriknya. Oh ya, motor listriknya dia bertenaga di sekitar 134 horsepower dan torsinya di 200 Nm. Ya, sama-sama untuk yang kapasitas baterai 51 dan juga 56,8 kWh. Sama tenaganya. Tenaganya dialirkan ke roda depan ya, front wheel drive mobil ini. Oke, dan bagaimana dengan metode pengecasannya? Yes, di sini ada port charger. Ini charging port yang tipenya ini AC, dia Type 2. Ini untuk yang normal charging speed aja, ya AC.
Sedangkan si Cloud EV ini juga sudah disematkan dengan DC fast charging. Dia sudah support, tapi yang tipenya itu yang GBT. Ya sayangnya dia bukan CCS Type 2 yang universal, dia masih pakai GBT, tetap mempertahankan idealismenya tinggi sekali memang Wuling ini ya. Jadi harus pakai converter. Ini sama kasusnya di Wuling Bingo EV yang sudah diluncurkan terlebih dahulu. Ya, jadi ada dua metode pengecasan, AC Type 2 dan juga ada GBT, DC fast charging. Oke, jadi bisa disimpulkan dari CVT Review First Impression Wuling Cloud EV. Ya. Untuk harganya sayangnya belum di-announce, belum diumumkan di ajang IMS 2024 kali ini, tapi kisi-kisinya itu kisaran harga itu di kisaran 450 sampai 500 juta rupiah. Untuk Jakarta pastinya ya. Jadi dengan harga segitu, kalau bisa di bawah 500, menurut kami worth it banget mobil ini ya. Worth it banget mulai dari desain depannya, sampingnya, belakangnya, eksterior overallnya kami suka. Dan build quality juga bagus. Begitu pula juga untuk desain interiornya, build quality, fit and finish materialnya top notch. Dan nyaman banget. Duduk di baris kedua di depan, nyaman banget di mobil ini. Juga fitur-fiturnya juga lengkap ya kalau kita lihat ya. Itu layar besar di situ, ada ADAS-nya. Jadi, dan juga kapasitas baterainya pastinya. Dan juga motor listriknya menurut kami oke banget. Kalau misalkan bisa di bawah harga 500 juta rupiah. Menurut kalian gimana sih Fitis? Berapa harga yang cocok dan pantas untuk si Wuling Cloud EV ini? Leave komen di bawah ya. Oke, sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini. Dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan membaca berita sekarang juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan kalau misalkan nih, kalian tertarik untuk meminang, udah mau ancer-ancer nih, mau booking-booking si Cloud EV ini, bisa tanya-tanya dulu, konsultasi dulu sama kita melalui website kami. Dan juga misalkan kalian mau membeli line up Wuling lainnya yang sudah dijual saat ini, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja. CVTs, thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.